pertama. Ning langit pertama niku Kanjeng Nabi bertemu sareng Nabi Adam alaihi salam. Ning langit serta arwah para nabi lan keturunan Nabi Adam. Ning langit pertama niku Kanjeng Nabi ngambu-ngambu sebelah tangan mambu wangi lan sebelah kiwe mambu batik bin bacin. Nah, Kanjeng Nabi tetake ning malaikat Jibril. Hei Jibril, sapa iku ne wahai Jibril? Jibril pun menjawab, "Hei Muhammad, niku bapane manusia serta keturunane." Namun sing sebelah kiwe Allah, amin. Dipanjangkan umurnya, amin. Diberikan rezeki sing halal dan sedekah, amin. Diberikan anak kesehatan doa. Kang kula hormati ibu-ibu, bapak-bapak, muda-pemudi, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ketinggalan pula yang saya cintai dan sayangi, santriwati jadi perawan harus hati-hati karena zamannya jablas selama-lama bakal diicipi. Sederenge masuk ke acara Isra Mi'raj puniki tidak ada seumai ketemu Diara yang saya sampaikan melainkan memanjatkan rasa puja dan rasa syukur kehadirat kita. Ilahi Rabbiku yang panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam mari kita limpahkan kepada junjungan Nabi yang mulia, Nabi yang bijaksana, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Setelah Nabi diisrokan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram kota Mekah menuju Masjidil Aqsa Palestina, maka Nabi dimirajkan ning alaikum bijamal fa inna jamata rahmatan wa firqatul adab. Al hadis amma ba'du. Hadratil mukarram wal mu'adzam yang saya muliakan para alimil ulama, para kiai, para ustadz wal ustazah, para qori wal qoriah, wabil khusus kepada ayahanda tercinta kita selaku pengasah, pengasuh, pengasih pondok pesantren Al Hikmatul Mubalighah. Mudah-mudahan disehatkan badannya, amin. Dan Nana tidak bisa dibayangkan bau dan bau sekali. Lalu beliau bertanya kepada malaikat Jibril, "Siapakah kaum tersebut Jibril?" Jibril pun langsung menjawab, "Alladzina ya'kuluna riba." Itu adalah umatku yang semasa hidupnya memakan riba. Apa itu riba? Riba adalah menukar atau memberi dengan secara dilebihi. Sedangkan riba diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman berikut ini. Wa halallahu wa harrama riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kesimpulannya, bagi orang-orang yang memakan riba akan diazab oleh Allah di hari kiamat nanti. Seperti cerita kejadian tadi. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Mengerjakan amal yang baik karena makhluk kepada Allah dengan jalan yakin, maka seseorang tersebut tidak mengharapkan imbalan. Nah, dari kesimpulan tadi bahwa cermin mengamalkan sesuatu dengan ikhlas. Hadirin hadirat yang berbahagia, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Usikum binafsi bitaqwallahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus, terus. Dan untuk pementasan yang selanjutnya kami panggil atas nama Atma Maulana. Kepadanya dengan segala hormat kami persilahkan. Dan agar segera bersiap-siap atas nama M. Fadila Mukrodi Reja Aditya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kama yang bagilah aneh bapak-bapak ibu, bulan Rajab adalah bulan sindi serahkan Kanjeng Nabi Muhammad di Masjidil
Iku kanjeng Nabi ku sesingkat sepertiga malam. Iku kanjeng Nabi Muhammad nanggone udungo motor bis, udungo motor Romeo, udungo mobil Avanza sing bagus-bagus puniki. Iku kanjeng Nabi nanggone nganggo buruk, sing kendaraan sing paling dahsyat ning dunia puniki. Iku kanjeng Nabi nganggo buruk ning langit siji sampai langit kepitu. Sampai Sidratul Muntaha. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sebelum kanjeng Nabi diutuskan untuk menjalankan Isra Mi'raj, iku si Burak iku wis kangen kelan kanjeng Nabi Muhammad, wis cinta berat kelan kanjeng Nabi Muhammad, wis rindu berat kelan kanjeng Nabi Muhammad. Bahkan udah sedena, udah setahun iku beribu-ribu tahun pengen ketemu kelan kanjeng Nabi Muhammad. Di dalam sairan kitab Mulhatul Irab, wa khalidun lama yari muradi wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man taraka sholata khamsa fajaja'u jahannama khalidan fiha. Hadratal kiram wal mu'adam singkang kula hormati maring para alimil ulama, para kiai, para hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu sing hadir ning mriki tempat, mudah-mudahan antum magfirah saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bil khusus singkang kuliah muliakaken maring ayah handa selaku pimpinan Ponpes Al Hikmatul Mubaligho serta keluarga besari mudah-mudahan dilancarakan rezekine amin, disetaken badane serta didadosan keluarga sing sakinah mawaddah warahmah wa mardatillah. Hadirin rahimakumullah. Kanjeng Nabi di Isra Mi'rajaken maring Allah Subhanahu wa taala pada malam 27 Rajab. Saderenge kanjeng Nabi diisrakan, kanjeng Nabi dibersihakan maring malaikat Jibril daripada godaan setan dan bisikan setan sing terkutuk. Lah kang anak ya rajul di dunia ing dalam dunia lisanuhu kang utawi lisani rajul rabbuniku kang teles bidzikrillahi ta'ala kelawan dzikring Allah taala wa qalbuhu lan utawi atine rajul mu'allakun iku kang den gumantungaken bil masajidi ing dalam pirang-pirang masjid walam yastasib lan ora mesuhi ya rajul walidai kedua wong tua lorone rajul kotun sama sekali. Kalian pula bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puja-puji syukur marilah kita tersanjungkan maring kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita junjungan maring baginda kita yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Indahnya hidup di dunia ini apabila kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih arti dari takwa tersebut? Takwa ialah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Jadi Pak Bu, apabila hidup kita ingin bahagia di dunia maupun di akhirat, kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana konsep Al-Qur'an menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, innallaha yuhibbul muttaqin. Artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Mungkin ini kusaha sing bangkit kula sampaikan, kirang serang lebih kula undang pura. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pementasan yang selanjutnya kami panggil atas nama Fajar Putra Pratama. Kepadanya dengan Pondok Pesantren Al Hikmatul Mubaligho, semoga beliau selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan berkah pada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin rahimakumullah. Terus. Di dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW setelah dipenuhi dadanya dan diambil dari sifat penyakit hati, kemudian diisi dalam hati Rasul keimanan, kesabaran, serta kearisan dan keyakinan. Kenapa dalam diri Rasul harus dibuang dari sifat penyakit hati itu? Barang siapa yang bersabar maka akan mendapatkan keuntungan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Usikum nafsi bitaqwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pementasan yang selanjutnya kami persilahkan dan agar segera
bersiap-siap atas nama Jigar, Vicky dan Gina Alia Tusibi. Ulama, para kiai, para ustadz wal ustazah, para qori wal qori'ah, wabil khusus kepada ayahanda kita semua selaku pimpinan Ponpes Al-Hikmatul Mubalighah beserta keluarga besarnya. Kang mudah-mudahan diisungi sehat badannya. Panjang Bapak ibu-ibu khususnya yang saya muliakan, guru saya beserta keluarga besar Al-Hikmatul Mubalighah, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Santriawan santriawati yang saya hormati, pada kesempatan kali ini sedikit saya akan menjelaskan keunggulan berbakti kepada orang tua. Seorang ahli fikih pernah ditanyakan apakah bisa kita menghormati orang tua. Seorang ahli fikih pernah ditanyakan apakah bisa kita menghormati orang tua yang telah meninggal dunia. Dijawab oleh seorang ahli fikih tersebut, bisa, tapi harus dengan 3 perkara. Pertama, anak yang soleh. Kedua, mempererat kerabat dan saudara. Ketiga pun meminta ampunan dan mendoakan serta sedekah untuk orang tua kita. Dari keterangan tadi dapat kita rasakan dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, dari langit pertama sampai langit ke-7 hingga tembus ke Sidratul Muntaha, yang mana banyak peristiwa yang mengherankan yang dialami Rasulullah. Di seketika perjalanan Rasulullah sudah memantau yang mana kaum tersebut sedang membetul-betulkan kepalanya. Rasulullah pun merasa heran dan bertanya kepada malaikat Jibril, "Man hadaya Jibril?" Siapa kaum tersebut? Lalu malaikat Jibril menjawab, "Itu adalah segerombolan kaummu ya Muhammad yang semasa hidupnya berat bersujud untuk melaksanakan salat lima waktu. Maka itulah bahasan umatmu yang berat bersujud untuk melaksanakan salat lima waktu. Sebagaimana Mahmud alladhi ala al-sama lahu qarasa al-qambama summa sahihu ma'adala didukir kafir lana rabbika man lahu gufir wa ayahurika fi arifa min badin fatin kabas. Semuanya mendapatkan ketabahan dalam mendidik santri-santrinya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita semua diberikan sehat badan sehingga kita bisa berkumpul dalam acara Isra Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kepada kita semua khususnya umat Islam yang beriman, supaya untuk menjauhi yang namanya barang-barang haram kayak minum-minuman seperti arak, bir, kopi, miring, cimeng, anggur, semuanya yang memabukkan itu diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Mari para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, didiklah anak-anak kita semuanya di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu hari nanti adalah bulan yang penuh menggemparkan dunia, bukan tragedi tsunami di Aceh dan pula lumpur lapidan di Sidoarjo, tetapi tragedi di Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu wa taala, tepatnya pada tanggal 27 Rajab dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Waktu malam hari yang didampingi malaikat Jibril dengan berkendaraan buruk, hadirin yang berbahagia, di tengah-tengah perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad para pengikutnya, keluarganya dan sahabatnya, amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang sangat hormati, pada kesempatan yang bahagia ini marilah kita mengingat kembali bahwa tujuan kita hidup di dunia ini adalah semata-mata beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan abadi di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa taala, amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat pendengar yang dimuliakan Allah, pada bulan ini adalah bulan Sa'ban, yakni yang telah melewati bulan Rajab. Bulan Rajab adalah simbol dari kenangan sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bahkan sampai ke Muzdalifah dengan waktu yang singkat. Pak Bu, masih ingat tidak sejarahnya? Baiklah, saya akan jelaskan sedikit dan singkat. Setelah Kanjeng Nabi
Muhammad SAW melewati Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bahkan sampai ke Mustaqwa, dari langit pertama sampai langit ke-7, sehingga ke Sidratul Muntaha. Para alimul ulama, para kiai, para ustadzah, para qori dan qoriah, poin khusus kepada guru pula selaku pimpinan pondok pesantren Al-Hikmatul Mubalighah, yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak ketinggalan pula yang saya hormati para hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, semoga mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman serta sehat badan selaku pengasuh pembesar nikmat umum yang saya muliakan. Mudah-mudahan wasallam memuliakan bapak-bapak, ibu-ibu, para santri. Mudah-mudahan Allah memberi kemudahan untuk menuntut ilmu yang saya cintai. Hadirin yang saya hormati, dalam suatu riwayat yang diriwayatkan oleh Rasulullah dan wanginya berbagai macam minyak, tidak seperti wanita dunia, Pak, Bu. Meskipun pakainya berbagai macam minyak, akan tetapi tetap aja bau. Makanya jadi cewek jangan jengil, jangan ganjel, sok pamer perhiasan dan kecantikan. Padahal kecantikan dan perhiasan akan menjerumuskan ke dalam lebah kehancuran. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, perlukah kita cermati dan amati bahwa dibuat Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram hingga ke Masjidil Aqsa. Setiap berhenti naik Kanjeng Nabi Muhammad, pertama berhenti naik Kanjeng Nabi Muhammad itu Datul Mustaha, dan di Tribunal Thayyibah dan Kota Makkah Kanjeng Nabi Muhammad selalu melaksanakan salat. Padahal Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terpuji oleh Allah. Tapi kenapa Kanjeng Nabi Muhammad selalu melaksanakan sholat? Nah, Pak Bu, itulah gambaran bagi kita selaku umat Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau kita ingin dekat dengan Allah, maka kita harus memperbanyakkan sholat sunat 2 rakaat. Sebagaimana firman Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa minal laili fatajal bihi nafilatan laka sa'ayya ba'asaka rabbuka maqaman mahmuda, yang artinya, dan pada sebagian malam hari bersembahyanglah, tahajudlah kita semua sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad. Magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Suara yang penuh magfirah ini, marilah kita bersama panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah lah yang telah memberikan kita bermacam-macam kenikmatan, baik nikmat makan, minum serta nikmat hidup. Bahkan yang lebih utama, kita masih bisa diberikan nikmat iman Islam sehingga kita bisa menghadiri acara ini, yakni acara Isra Nabi Muhammad SAW. Sholawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada pahlawan kita, pimpinan dari segala pimpinan, yakni Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang saya hormati, Pak Bu, perlu kita ketahui bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW diciptakan oleh Allah dari suri tauladannya baik sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Artinya, sesungguhnya ada bagi kamu semua di dalam diri Rasulullah sebagai contoh yang baik bagi kamu yang mengharapkan hari akhir. Nah, intinya barang siapa saja intinya siapa yang mengharapkan ridha Allah dan ridha Rasul, maka dan itu semua semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, patut kita syukuri. Begitu pula kita adalah umat-umat Kanjeng Rasul, marilah kita bersolat salam kepada baginda alam yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, perlu kita itibar dan mengambil hikmahnya pas ketika Kanjeng Rasul di Isra lan dimirajkannya oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari langit pertama sampai langit ke-7, sampai tembus ke Sidratul Muntaha, sampai tembus ke Sidratul Mustawa, sampai tembus ke makamnya Gusti Allah yaitu Rabratul Abrar. Pas ketika Kanjeng Rasul sedang berjalan bersama si Buraq, tiba-tiba ada seekor banteng yang keluar. Allah Subhanahu wa taala, beliau bertemu dengan beberapa Kanjeng Nabi.
Allah. Maka masyurkanlah salam di antara kamu semua. Terus sawer aku terus. Allahumma sholli sholat milatan wa salim salaman taman ala sayyidin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Usikum binafsi bitaqallah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Pak, Bu, uning boten sinjarane Isra. Uning boten. Hari Isra sayruhu sallallahu alaihi wasallam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Lumakuni Kanjeng Rasul atas izin Allah dari Masjidil Haram sing wonten Mekah sampai ka Masjidil Aqsa sing wonten Palestina. Iku sinjarane Isra. Hari sinjarane Mi'raj. Munggah Kanjeng Rasul munggah ning langit dunia ataupun sama idunnya. Langit dunia itu anane langit turun pertama sing jaga malaikat Ismail. Malaikat Ismail durung pernah mundur ning langit, lan durung pernah turun ning bumi sama sekali. Kecuali pas Kanjeng Rasul tinggal dunia. Nah, baru malaikat Ismail turun tujuannya ngelayat ning Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul iku manet ning langit pertama sampai ka langit kepitu. Terus maning ning Sidratul Muntaha terus nyampe kan maning ning alus. Jadi Kanjeng Rasul untuk perintah saking Allah salat sedina sebangi 50 waktu. Jadi iki salat sing dilakukan kita sedina sebangi 5 waktu iku ada 50 waktu. Iku gapa Bu berkat jasa Nabi Mustafa dikorting maning satu hari dengan iman dan perbuatan maka akan dapat keridhaan Allah yang besar. Nah, jika Bapak dan Ibu ingin mendapatkan lebih besar lagi dan ingin lebih banyak lagi pahalanya, tergantung dari melaksanakan puasa Rajabnya. Betul Pak, Bu? Betul. Sebagaimana ulama mengatakan al-ujratu biqadril masyaqqah. Para hadirin yang berbahagia, kita sebagai umat Islam harus berpegang teguh, harus berpegang dan berpedoman terhadap Al-Quran. Kenapa kita harus berpegang dan berpedoman terhadap Al-Quran? Karena di dalam Al-Quran tersebut banyak sekali perihal yang menyangkut bagi kehidupan kita. Salah satu contohnya agar kita bisa menjadi orang yang berbahagia di dunia, maka kita harus tanamkan hukum yang tertera di dalam Al-Quran, yakni hukum syariat Islam. Kuatkan iman Islam kita kepada Allah. Jangan sampai kita mengikuti tipu daya syaitan, karena syaitan itu musuh yang nyata bagi manusia. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus saya.
Dan untuk pementasan yang selanjutnya kami panggil atas nama Sekaligus kita untuk mengamalnya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Usikum wa nafsihi bitaqwallahi summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, sawer, terus. Ya, terus. Habiskan terus. Sawer, habiskan terus. Terus. Dan untuk pementasan yang selanjutnya kami panggil. Sebagaimana Ya, terus, sawer terus. karena waktu kita jangan Ya, terus, habiskan Kita jangan terus. waktu kita yang tersisa. Karena waktu ibarat pedang, kalau kita tidak pandai menggunakan pedang kita, maka kita akan termakan oleh pedang itu sendiri. Begitu juga dengan waktu, kalau kita tidak pandai menggunakan waktu, maka waktu jalan akan membunuh kita. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf karena saya masih tahap belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terus, sawer. Ya, terus. Terus, sawer terus. Usaha buatan kan Bu, betul, kira-kira betul. Makanya Pak Bu, kita sebagai umat Islam tidak bakal hidup di dunia selamanya, pasti bakal ngalami yang dinamakan akhirat. Makanya Pak Bu, kita sebagai umat Teruskan. Islam Masih permulaan. maka kita Terus rip, ayo mogok. maka kita bihi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lahaqin wa nafasin lil Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haqqi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma pertama-tama sing pribados di antarana Gusti Allah masihan derajat anu luhur kana zami anu seueur dikirna. Jadi hayu urang seueur dikir eta seueur faedah sereng keutamaanana. Di antaranya cerita tadi Gusti Allah masihan derajat anu luhur kana jalmi anu seueur dikirna sereng faedahna dikir eta nyaeta obatna. Ketika hendak di Isra dan Mi'rajkan, Nabi terlebih dahulu dibersihkan hatinya oleh Allah dari penyakit ria, ujub dan hasud. Padahal Nabi tidak mempunyai penyakit tersebut. Masya Allah. Perlu diketahui juga dan ulama berpendapat
kori dan korea, wabil khusus guru saya selaku pimpinan Polres Al-Hikmatul Mubalighah. Bang mudah-mudahan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Perlu kita ketahui bahwasanya Isra dan Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah dijadikan sebagai unsur utama oleh umat Islam. Beliau diberi tugas oleh Allah Subhanahu Wa Taala yaitu Isra wal Mi'raj pada tanggal 27 Rajab. Dan berjalannya beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa waktu malam hari. Selanjutnya di perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilanjutkan ke 7 belaka langit sampai ke Sidratul Muntaha dan hingga ke Mustawa, suatu tempat yang tidak bisa dicapai oleh manusia biasa. Hadirin yang berbahagia, pada waktu itu Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan cahaya-Nya di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seraya melimpahkan karunia dan rahmatnya dalam tempo yang sangat singkat. Dan setiap perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan kejadian-kejadian yang menakjubkan. Salah satunya perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melihat salah satu kaumnya yang sedang membawa atau memikul kayu dan kaum tersebut tidak kuat untuk memikul kayu tersebut hingga terjatuh. Dan kayu yang dipikulnya semakin bertambah banyak. Terus salawat terus. Salawatan bae Bu. Namun cintanya Kanjeng Nabi salawatan bae. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin illadhi tanhalu bil uqadu wa tanfariju bil uqadu wa tuktabil awaiju wa tunalu bil rogoibu wa usnal hawatimi wa yusasqal gomamu biwajihil karim wa Cukup sekian dari saya. Usikum bitaqwallahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pementasan yang selanjutnya kami panggil atas nama Faujan Adiman dari Kampung Cikoneng. Kepadanya dengan segala hormat kami persilahkan. Dan agar segera bersiap-siap atas nama Sihabudin. Baiklah, kami panggil kembali atas nama Faujan Adiman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri arbabil hijab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan guru besar kita sekeluarganya, mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak, tamu undangan Isra Mi'raj Kanjeng Nabi diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala salah satu gambaran siksaan bagi orang yang enggan melaksanakan sholat maktubati, yaitu niscaya akan dibentur-benturkan kepalanya sambil monyok. Oleh karena itu, janganlah kita berani-berani meninggalkan sholat dengan sengaja, karena itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita kerjakan. Jikalau iya, maka Allah akan memberikan ancaman bagi orang yang meninggalkannya. Sebagaimana Kanjeng Nabi pernah bersabda, "Man taraka sholatal khamsah fajazauhu jahannam khalidan fiha." Barang siapa orang yang meninggalkan sholat lima waktu dengan sengaja, maka siap-siaplah balasannya masuk neraka jahanam semuanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebihnya saya minta maaf. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena dengan nikmatnya lah kita bisa bermuajah, bertatap muka dalam acara Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dari salam Allah kita limpah curahkan kepada baginda alam, pahlawan Islam. Siapakah beliau? Yakni Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umat-umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman gelap gulita menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini, dalam artian kata minatul mati dan nur. Hadirin jamaah rahimakumullah, di zaman sekarang banyak sekali manusia yang lupa diri, yang tertipu oleh dunia, bahkan keadaan agama Islam pun semakin rusak. Apalagi para pemuda, mungkin hanya itu saja. Jibril, siapa itu kaum tersebut? Wahai Jibril, malaikat Jibril. Malaikat Jibril menjawab, adalah kaum yang memberatkan untuk melaksanakan salat waktu akan masuk neraka jahanam. Ya, terus Bu, siapa dengan Bu? Sebab Nabi Muhammad SAW, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Terjadinya di luar akal manusia, nyaeta peristiwa diisrokeun jeung dimi'rajkeun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kawit nati Masjidil Haram napikeun ka Masjidil Aqsa, di langit pertama napikeun ka langit ka-7 sampai tembus ka Sidratul Muntaha jeung Mustawa. Sabar untuk santri-santrinya, amin ya rabbal alamin. Tidak ketinggalan para pemuka agama, para santriawan dan santriawati. Ya, pada santriawan dan santriawati yang mudah-mudahan dihasilkan segala maksud dan tujuannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam sanjungan kepada Nabi akhir zaman, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Kanjeng Nabi di Isra dan dimi'rajkan, di tengah-tengah perjalanan Kanjeng Nabi melihat seorang nenek-nenek yang berada di pinggir jalan. Lalu nenek-nenek tersebut memanggil Kanjeng Nabi, "Ya Muhammad, unzurni as'aluka." Kata nenek-nenek, "Wahai Muhammad, lihatlah aku, maka aku akan bertanya kepadamu." Akan tetapi Kanjeng Nabi tidak menoleh sedikit pun terhadap nenek-nenek tersebut. Kemudian Kanjeng Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Man hadhihi ya Jibril?" Siapakah nenek-nenek tersebut wahai Jibril? Jibril pun menjawab, "Nenek-nenek tersebut adalah gambaran dari sisa umur dunia." Pak, Bu, nenek-nenek tersebut adalah ibarat dunia. Fa'ala fa'la wa kana kafalala jaidun sulasi arba'u ma'asri wahya li aksami salasi tajri awaluha ruba ihrisu akroma wa fa'ala wa fa'ala kahosoma wa susumasiyan bidil aujani fabaduha kangka sarwasani. Pada umumnya peristiwa lahir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus Mas, salatnya terus. Seorang pemimpin revolusioner yang paling berhasil mengubah dunia hari yang paling
gelap menjadi sejarah yang paling cemerlang. Beliaulah Muhammad bin Abdullah, tokoh dunia yang memiliki karimah nomor 1. Beliaulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelahiran beliau pula yang diperingati oleh umat manusia, khususnya umat para kaum muslimin wal muslimat yang saya hormati. Zaman boleh berubah, tapi kita jangan mengikuti zaman. Meskipun zaman sekarang zaman modernisasi era reformasi, tapi hati kita jangan berubah. Harus yakin dan percaya bahwa pada tanggal 27 Rajab, hari di Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW yang kita peringati sekarang ini. Pak, Bu, saya mau tanya, pentingkah Isra Mi'raj diperingati? Saya jawab dengan tegas, penting sekali, karena dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad banyak sekali kaidah dan faedahnya. Yang kita kerjakan setiap hari merupakan suatu faedah. Apa yang diperoleh Nabi yaitu perintah sholat. Pak, Bu, suka sholat? Saya percaya Bapak Ibu yang ada di sini pasti suka melaksanakan sholat. Kira-kira Pak, Bu, menyesalkah kita kalau meninggalkan sholat? Kalau tidak menyesal berarti Bapak Ibu suka meninggalkan sholat. Naudzubillah. Hadirin rahimakumullah. Bagi orang yang meninggalkan sholat maka wailun bima qad futiha hal kisi wajabi sududi tadoha sumarubaiyun bibadi wahidi walidbi sitan bigoiri jahidi fawala kadaka fayala fa'la wa kadaka fa'lala zaidu sulasi arba'um ma'asri wa yali aksa min salasi tajri awaluha rubai mislu akroma wa fa'ala kahosoma waktu ada sumat ulin wa fa'ilin kusir ainan wa awan laha bima yasir wa akhirul maditahan mutlaqa wa dami'in biwa wijamil hurika wa saki'in dami'in hurika wa ba'du malum nifati surika ilahuma siwa sudasi fasiran indudiha bihan jilasi kantahan subutuha fal itidaqa dan kucil kahatiha fidat diha terus habiskan. Al-Hadis Al-Mabadu. Dan kata-kata yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para ustadzah, para qariwal-qariah, mubalik bapak-bapak, ibu-ibu, wabillahi kepada orang tua saya selaku penduduk Ponpes Salikmatul Mubalik yang saya muliakan. Hadirin hadirat yang berbahagia. Aladina lagi dari yang tidak bisa lakukan sampai bersyukur awalnya. Mudah-mudahan tidak mengulangi dan maaf pertanyaan saya terhadap ini wabah kalian. Hadirin hadirat rahimahullah, bulan Rajab adalah bulan di mana kata Nabi Muhammad SAW bisa dan digerakkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari langit pertama hingga langit ketujuh hingga tembus ke Sidratul Muntaha. Hadirin yang berbahagia, pentingnya kata Nabi Muhammad SAW bisa kesabaran dan didik santri-santrinya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi kita yaitu Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman gelap gulita menuju zaman terang benderang dengan dan kata minat belum mati lanur. Hadirin hadirat rahimakumullah. Setelah kanjeng Nabi diisrakan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, maka kanjeng Nabi dimi'rajkan dari langit pertama. Ini langit pertama kanjeng Nabi bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam serta arwah para nabi dan keturunan Nabi Adam baik dari golongan mukmin maupun golongan kafir. Nah, ini langit pertama kanjeng Nabi ningali siasawang kan arah tangan makune wangi arah kiwe mamane badal kanjeng Nabi detaken malaikat Jibril. Hai Jibril, siapa niku Jibril? Kanjeng Nabi Jibril pun jawab, hai Muhammad niku bapaknya manusia serta keturunannya. Namun si mampu wangi kuman iku ahli surga, namun si mampu badal iku kuman iku ahli neraka. Hadirin rahimakumullah, dari cerita tersebut maka kita ngambil kesimpulannya bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan bagi anak putu Adam dua golongan, ada surga dan ada neraka. Pengen boten Pak Bu mancing surga. Namun Bapak Ibu pengen mancing surga maka Bapak Ibu kudu bertakwa. Sebagaimana cepat Al-Qur'an, "Uiddat lil muttaqin." Surga disediakan kangge wong bertakwa. Tapi sebaliknya Pak Bu, lamun Bapak Ibu pengen mancing neraka, Bapak Ibu kudu nglakoni maksiat.
lan dosa. Kain boten paku dari penyakit hati dalam diri Rasulullah. Kemudian diisi dalam hati Rasul keimanan, tari antara kesabaran dan keyakinan. Kenapa di dalam hati Rasulullah harus dibuang dari penyakit hati dalam diri Rasul? Padahal Rasul telah memiliki sifat yang baik dan benar. Itu suatu ajaran bagi umatnya agar mempunyai membuang penyakit hati dalam diri Rasul. Makanya Pak Bu, kita sebagai umat manusia harus bersabar dan beriman. Orang sabar tidak ruginya, bahkan akan mendapatkan keuntungan. Rasul telah bersabda di dalam sebuah hadis, "Man sabarun dafiro," barang siapa yang bersabar akan mendapatkan keuntungan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk pementasan Bapak kita. Bapak dulu, Bapak. Bapak dulu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yo, disawer Bapak-bapak, Ibu. Sebelum kanjeng Nabi di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Buraq ingin sekali bertemu dengan yang namanya kanjeng Nabi Muhammad. Rindu berat ingin sekali melihatnya, bahkan bukan hanya sehari, 2 hari, seminggu, atau sebulan, atau 1 tahun. Bahkan beribu-ribu tahun telah jatuh cinta kepadanya. Bahkan ingin sekali memeluknya. Kata pemuda-pemudi zaman sekarang ngeken gitu loh hatiku. Tidak ada kata yang pantas melainkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang nikmatnya takkan pernah terukur sampai ke tukang cukur, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang alhamdulillah. Salawat terkirim salam terlimpah curahkan kepada revolusi Islam sedunia yang bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, yang bisa membedakan mana alkohol dan mana teh botol, yang bisa membedakan mana autan dan mana larutan, yang bisa membedakan mana meja perjudian dan meja pengajian. Siapakah beliau? Yakni Habibina wa Safina wa Wabil khusus kepada ayahanda kita selaku pimpinan Kampus Al-Hikmatul Mubalighah. Mudah-mudahan beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Juga kepada kedua orang tua saya, Allah maghfiri dunubi wali walidayya wa rahimah kamaru baini sagira. Mudah-mudahan kedua orang tua saya selalu dalam ridhoina dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Dalam perjalanan seluruhnya Nabi Muhammad SAW, kanjeng Nabi melihat satu kaum yang sedang berjalan dan digunting bibir atau lidahnya menggunakan gunting besi. Dan sesudah digunting bibir atau lidahnya tidak ada bekas. Dilancarkan rezekinya, ditambahkan dalam mendidik santri-santrinya, dan mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang paling indah selain memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana telah memberikan kita nikmat, beribu-ribu nikmat, berjuta-juta nikmat kepada kita semua, sehingganya kita bisa berkumpul, bersilaturahmi, bermuamalah, bertatap muka di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam semua tetap tercurah limpahkan kepada sosok seseorang yang paling mulia, kekasih kita semua, super power yang tidak pernah menyerah untuk menolong kita, dan berkat dua perkara yang selalu mengingatkan kalian di saat kalian sulit melakukan perkara itu. Apakah perkara itu? Yakni Al-Quran dan hadis. Baiklah, sebagaimana orang yang di atas tadi, dapat kita ambil kesimpulannya bahwa baginda Rasulullah adalah pemimpin semua makhluk. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu musta'an ila ihsanihal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, terus. para hadirin yang berbahagia,
di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah dibelah dadanya dan dibuang dari sifat-sifat penyakit hati di dalam diri Rasul, kemudian Rasul mengisinya dengan keimanan, kesabaran serta keyakinan. Kenapa di dalam hati Rasul harus dibuang dari sifat penyakit hati? Padahal Rasul memiliki sifat yang baik dan bersih. Itu merupakan perjalanan Allah sehingga umat manusia mengetahui yang hak dan yang batil, itu membawa misi agama Islam. Hadirin seagama yang berbaik, kalau kita perhatikan agama Islam yang dibawa Nabi, artinya agama yang menganjurkan beramal, agama yang memerintahkan kepada pemiliknya beramal untuk kepentingan masyarakat dan agama demi mencari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sana pohon mengambil kebahagiaan ada sebagai buahnya, pohon yang berbuah adalah pohon yang sempurna. Demikian iman sempurna, iman yang merupakan amal sesuai dengan firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya qaumi i'malu wa la makanatikum inni amilu. Katakanlah wahai kaumku, beramallah kamu menurut kadar kemampuanmu, sesungguhnya aku ini orang yang beramal. Terus hadirin seiman yang berbahagia, Pak Bu suka beramal baik kepada bapak ibu sebaliknya. Kalau belum saya mengajak kepada bapak-bapak, ibu-ibu sama-sama beramal. Kalau punya harta jangan segan-segan bersedekah. Kalau tidak punya harta boleh dengan piring tetangga dan yang lainnya. Baiklah, kami panggil kembali atas nama Nani Syahron. Kepadanya dengan segala hormat kami persilahkan. Kalau kita pikir dengan logika suatu kemustahilan, tapi dengan keimanan dan keyakinan kita patut mempercayainya. Betul? Betul. Bu, Pak, ketika Rasulullah diserahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul melihat pergumulan kaum yang sedang mandi di kali. Kali tersebut sangat bau dan menjijikkan, bercampur darah dan nanah. Kemudian Rasul bertanya, siapa kaum tersebut ya Jibril? Jibril menjawab, kaum tersebut itu adalah kaum Andika yang semasa hidupnya memakan riba. Apa itu riba, Bu, Pak? Rora? Riba adalah lebihan. Contoh, Bu. Al-jannatul mustaqatu ila arba'ati nafirin. Yang artinya benda itu tempat untuk 4 golongan. Terus. Ya, tutup tidak. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk pementasan yang selanjutnya kami panggil atas nama berbalik lagi dan lagi. Kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Man haula ya Jibril, siapa kaum tersebut?" Jibril pun menjawab, "Mereka adalah sebagian kaummu yang meninggalkan salat 5 waktu." Kemudian balasan di akhirnya dibentuk-bentukkan kepalanya. Subhanahu wa ta'ala telah menyatakan bahwa dari ayat di atas tadi, maka jelas sekali bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kita untuk beribadah kepadanya dalam dari untuk beribadah padanya dan mengabdi kepadanya. Dalam jadi kesimpulannya mah, Bapak Ibu hadirin sekalian, mungkin hanya hingga ke mustawa. Banyak kejadian-kejadian aneh dan sakinah, mawadah, warahmah, alhamdulillah. Dan yang saya muliakan para bapak-bapak, para ibu-ibu, para santriawan, santriawati, mudah-mudahan untuk syafaat amin. Dan yang saya hormati, hadirin yang saya hormati, dalam suatu riwayat yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW
berbagai macam warna. Ada sewarna abang, ada sewarna kuning. Luar biasa wanginya berbagai macam minyak wangi. Orang kaya ada di kuning. Minyak wangi berbagai macam minyak wangi, tapi tetap memang kuning. Makanya dari wadah niku aja zengil aja ganti zaman sekarang yang sudah jauh meninggalkan akidah syariat ajaran Islam. Contohnya banyak sekarang kita saksikan laki-laki pakai kalung, perempuan buka kerudung. Bahkan yang lebih bahkan yang lebih menyedihkan lagi, Arab dianggap sebagai kebutuhan. Diberikan rezeki yang lancar, amin, dan diberikan kelancaran dalam segala urusan dunia dan akhiratnya. Dan tidak ketinggalan pula para bapak-bapak dan para ibu-ibu, hadirin wal hadirat, santriawan dan santriawati, alladzi lam adkur asma'ahum ta'diban wa takriman sing boten kaula sebut namine sesebut-sesebut bang mudah-mudahan boten ngirai rasa hormat tadi pula. Hadirin rahimakumullah. Jadi babu pas ketika Kanjeng Nabi diisrokaken sing Masjidil Haram nyampekaken ing Masjidil Aqsa hingga tembus ing Mustawa. Pas ketika Kanjeng Nabi ning Mustawa, Kanjeng Nabi mireng ning goresan pulpen lan ningali ning sios wong lanang sing pundi wong lanang tersebut ketutupan sereng cahaya aras. Lalu Kanjeng Nabi bertanya ning wong lanang tersebut, "Ya Rajul, apakah sira malaikat?" Dijawab para orang tersebut, "Mana Bapak Bu telah sekelawan dikir ning Gusti Allah." Lan maning atine selalu berkaitan ning masjid lan boten pernah ngelarani ning wong tua rorone. Karena cek ayat Al-Qur'an iki ihsanan. Allah sampun merentah ning kula sedanten kelawan perintah sing pasti, yaiku deken boten nyembah ning saliyane Gusti Allah terkecuali sing patut disembah yaiku Gusti Allah. Lan maning merentah gunah ngedamel kebagusan di wong tua roro. Karena sebabnya apa? Sebab ana wong tua roro anane wujud kita. Sebab anane wong tua roro sebab bisa urip kita. Jadi kesimpulan ing dhuwur wau nikulah keutamaan gawe bagus nih wong tua roro. Karena sinten saos wonge sing damel kebagusan di wong tua roro mungkin benjang dinaikkan derajat sing mulia ning Gusti Allah. Mungkin sekian saking kula khutbah sofa.